dipermalukan saya seluruh media segala macam di 14 Februari 2018 itu yang pertama. Yang kedua adalah di Agustus 2018 Allah memberikan cobaan yang kedua adalah rumah saya kemalingan, dan itu totally perhiasan yang diambil adalah kurang lebih sampai 3M. Itu LP-nya ada di Polsek Jagakarsa. Nah, itu artinya Mbak di masa di dalam tahanan rumahnya kemalingan. Iya. Oh, Masya Allah. Oke. Nah, yang ketiga yang paling terbesar adalah ujian dari Allah SWT. Mama, ibunda tercinta yang amat sangat saya cintai dipanggil ketika saya masih di dalam, tanggal 15 Oktober 2018. Dan ibu adalah satu-satunya harta Mbak yang termahal ya. Iya, Karena saya dengar Mbak juga sudah ditinggalkan Bapak sejak dari remaja ya, SMP ya. Iya. Oke teman-teman semua, masih bersama saya Rizky di Ayo Hijrah, Hijrah itu indah. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Masih bersama saya dengan Mbak Roro Fitria. Oke Mbak Roro, Masya Allah ya, tadi udah diceritakan tentang titik balik ya. Titik balik Mbak Roro untuk menentukan, oh ini saatnya Mbak Roro berhijrah atau merubah. Itu berarti masih dari mulai dalam penjara ya Mbak ya? Betul. Jadi kemudian apa yang Mbak lakukan di dalam penjara setelah memulai titik balik tersebut? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bersyukur di Rutan Pondok Bambu mempunyai program pembinaan yang luar biasa. Salah satunya adalah bidang keagamaan. Jadi selain ada pembinaan keterampilan tangan, pembinaan dan lain sebagainya, saya memilih untuk pembinaan keagamaan. Jadi di sana ada pengajian, ustadz-ustadz datang gitu. Betul. Jadi setiap hari saya ke masjid untuk melakukan pengajian sehari 2 kali. Jadi pengajian pagi sama pengajian siang. Jadi disitulah saya memulai tolabul ilmi saya, dan saya menyerap ilmu-ilmu dari ustadz, ustazah, syekh, habib dan lain sebagainya, dan itulah memupuk diri saya. Jadi hampir setiap hari ngaji? Setiap hari, memang setiap hari. Oke, ini ada hal yang menarik teman-teman sekalian. Ini saya rasa teman-teman yang di luar ya, sekarang ini yang menikmati kebebasan, belum tentu antum mau menyempatkan diri dalam 1 minggu sekali untuk menghadiri kajian. Ini ternyata setiap Masya Allah hari. Ini juga pujian juga bagi aparat penegak hukum khususnya di penjara ya. Masya Allah, ternyata di penjara wanita Pondok Bambu itu ada kajian rutin setiap hari 2 kali. Iya, sehari 2 kali. Teman-teman yang sekarang merdeka, yang sekarang bebas, apa kalian menunggu di penjara dulu baru mau ngaji? Ya ini sedikit menarik ini ya. Jadi Mbak rutin ngaji. Apa aja kira-kira materi yang diberikan dalam pengajian di penjara itu Mbak? Banyak sekali. Jadi dari ilmu-ilmu fikih, dari ilmu kita membaca Al-Quran juga kita diajarkan. Berarti ada tajwid, tahsin, tahsin gitu, murotal, iya. Dan alhamdulillah dari tim SDM pengajarnya juga sangat qualified. Jadi kita semuanya merasakan suatu ketenangan, merasakan suatu ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Luar biasa. Ini ternyata kita dapat pelajaran yang bagus. Memang terkadang ya, saya jadi ingat seorang alim dulu, kalau tidak salah itu Imam Al-Ghazali kalau tidak salah ya. Kalau pemirsa ada yang lebih ingat, diingatkan saja. Jadi ketika beliau di penjara, beliau mengatakan dalam sebuah tulisannya, lebih baik badanku terpenjara tetapi jiwaku merdeka. Artinya terkadang memang ketika badan kita itu mendapatkan ujian, justru di situ kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ketika orang-orang banyak yang mendapatkan nikmat, justru dia malah lupa ya. Luar biasa. Jadi Mbak belajar, Mbak ngaji, atau sudah mulai pakai jilbab Mbak di dalam penjara? Sejak Mama wafat saya mulai setiap hari pakai. Jadi memang mulai di penjara ya. Karena saya dengar Mbak dulu mohon maaf ya Mbak ya, lebih ke arah dandanan ala-ala Eropa, hedonisme Jawa ya. Iya, kalau untuk Jawa iya. Ya maaf, saya tidak mau sebutin dulu apa ya. Dulu jadi banyak yang terbuka gitu ya. Setelah Mama wafat pakai jilbab. Dan kemudian karena rasa cinta saya sama Mama. Kemudian malah ngaji ya. Iya. Luar biasa, barakallahu fik. Dan apakah tadi masa penjara hukuman 4 tahun tadi dijalanin 4 tahun atau ternyata tinggal 2 tahun, jadinya itu gimana? Saya melakukan sistem PB, pembebasan bersyarat. Saya melakukan administrasi itu dan saya mempunyai penjamin. Jadi
dipotong remisi, jadi saya hanya menjalankan 2 tahun 3 bulan. Oh iya, ada potongan remisi, Betul. ada potongan masa tahanan, Iya, dan akhirnya 2 pembebasan bersyarat. tahun 3 bulan ada pembebasan Iya. bersyarat. Masya Allah, luar biasa. Sekarang Mbak sudah menikmati angin segar ini sebetulnya sudah berapa lama Mbak? Saya selain mendapatkan PB, saya juga mendapatkan asimilasi COVID. Jadi Permenkumham nomor 10 tahun 2020, baru berarti ya. 30.000 napi se-Indonesia dibebaskan karena ada asimilasi Oh, COVID. pas karena COVID kemarin itu. Betul, jadi saya mempunyai remisi lagi sekitar 4 bulan. Sedianya saya Agustus 2020, tapi saya menjadikan 4 April 2020 saya bebas. Ini menarik lagi Mbak, Iya. di mana menariknya karena di mana teman-teman yang banyak dengar tentang remisi, keringanan dari presiden langsung waktu Betul, itu ya. Permenkumham. Itu juga agak kaget orang-orang, Iya. kok masa susah kok malah para terpidana kok dibebasin gitu. Ternyata di balik itu Mbak mendapatkan kebahagiaan itu ya. Iya. Luar Dan itu biasa. saya satu hal yang saya yakini, itu adalah buah dari setiap hari saya sholat tahajud. Oh gitu ya, dari Iya. sisi Mbak kayak gitu. Tetapi semoga orang yang dibebaskan dulu memahami itu juga ya Mbak ya. Iya. Bahwa mereka keluar kemudian jadi tobat dan Betul. berbuat baik gitu. Iya. Jangan sampai malah menambah masalah di luar sana. Iya. Oke, Masya Allah teman-teman, kita sudah saksikan dan dengarkan bagaimana proses beliau di dalam penjara ya, kemudian menjalani hukumannya, dan justru di penjara menjadi tonggak titik balik beliau belajar. Dan luar biasanya lagi, 2 kali sehari ngaji. Ini 2 kali sehari loh ya teman-teman sekalian ya, bukan 2 hari sekali ya. Masya Allah, ini pelajaran bagi kita yang merdeka ini. Dan setelah ini masih ada sesi-sesi berikutnya, yaitu diantaranya adalah bagaimana beliau setelah keluar dari penjara, apa aja yang beliau lakukan dan apa sih visi misi beliau setelah ini. Dan ngomong-ngomong, Mbak Roro Fitria ini masih single atau sudah punya suami sih? Saksikan di To Be Continue. Oke. Nikmat yang luar biasa ya. Jadi artinya kebebasan itu nikmat yang luar biasa ya. Menunggu 4 bulan keluar gitu udah. Nah, ini pelajaran lagi pemirsa. Betapa ya ternyata nikmat di luar. Artinya nikmat di luar itu kita bisa hidup kesana kemari, menghirup udara segar kemana aja, tidak ada yang larang. Itu nikmat yang sangat besar. Dan teman-teman semua baru akan menyadari bila suatu saat mendapatkan cobaan seperti beliau, nggak bisa kemana-mana.